Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada mendengarkan tayangan ini. Kita bersyukur, kita dalam suasana hari kenaikan Yesus ke surga dan peristiwa hari Pentakosta, di mana Dia mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Maka untuk hal itu, kita bersyukur bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai Roh penolong, Roh penghibur, Roh penasehat, itu menjadi bagian saudara dan saya. Mari saya akan menyampaikan firman Tuhan sebagai perenungan kita pada minggu ini. Namun sama-sama kita berdoa untuk kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami kembali rindu untuk dilawat Tuhan lewat firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan yang mendengarkan. Sebab kami percaya oleh firman Tuhan ini, kami dapatkan kekuatan. Roh Kudus menyingkapkan rasa firman bagi kami semua, baik hamba-Mu maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk dilawat lewat firman dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat, saya mau baca menjadi renungan firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal yang ke-8. Saya mau baca ayat yang ke-9, ayat 10 dan beberapa ayat selanjutnya saya baca. Berkata demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, Dia berjanji bahwa Dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus sebagai roh penolong. Saudara, Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah suatu hal yang luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena Alkitab mendasari dalam kitab, baik kitab Kisah Para Rasul, baik dalam tulisan-tulisan kitab Korintus, suratan Paulus, bahwa Roh Kudus itu memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan gereja, kehidupan saudara dan saya, yaitu sebagai roh penolong, sebagai roh penghibur, sebagai roh penasehat, yang juga pun sebagai roh yang akan memulihkan kehidupan kita. Dan juga diantaranya adalah ketika setiap kita yang percaya, maka kita termeterai sebagai milik Tuhan di dalam Roh Kudus. Ayat yang baru kita baca bersama di sini bahwa kamu tidak hidup dalam daging tapi dalam roh, yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan untuk menjadikan kita sebagai milik Kristus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, menjadi milik Kristus, menjadi milik Allah, maka identitas diri kita sebagai milik Allah ditandai karena ada Roh Kudus yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya sampai di milik Allah, tetapi akan membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu janji Tuhan yang akan membangkitkan kita, ya, untuk supaya dari tubuh yang fana ini dibangkitkan oleh rohnya. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Roh Kudus Dia berikan kepada kita. Sebuah peristiwa dalam tulisan firman Tuhan ketika Dia naik ke surga di kamar loteng Yerusalem, para murid-murid mereka mendapat pengurapan. Mereka mendapat kuasa yang Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, jika Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Saudara-saudara, begitu juga dalam kehidupan saya. Roh Kudus yang Dia berikan dalam kehidupan, Dia berikan kepada saya, kepada kita sekalian, yang memberikan saya kekuatan dan kemampuan, yang menjadikan saya menjadi berkat, menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, untuk kita menjadi berkat. Dengan apa itu? Dengan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan berikan. Dan kalau engkau bisa bertahan sampai hari ini ada, semua itu karena pekerjaan Roh Kudus yang ada padamu. Kalau engkau mampu dan sanggup melewati banyak tantangan yang kau hadapi hari-hari ini, dengan kekuatan kita tidak bisa, kita tidak mampu. Tetapi Roh Kudus yang membuatkan engkau mampu sehingga bisa melangkah. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dan kita bersyukur, ini bukti bahwa karya Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita istimewa di hadapan Tuhan. Saudara, Alkitab juga di bagian lain berkata, dengan memiliki Roh Kudus dan nama engkau, maka engkau layak memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Ini bicara antara hubungan Bapa dan anak. Karena ketika kita percaya kemudian kita terima Roh Kudus, termeterai oleh Roh Kudus, menjadi milik Tuhan, menjadi anak Bapa. Dan sebagai anak Bapa maka kita adalah anaknya. Maka sebagai anaknya maka kita dijamin, kita dipelihara, kita memiliki nilai istimewa.
karena kita anak Bapa, karena termenterai oleh Roh Kudus itu. Maka itu sebabnya jemaat dikasih Tuhan, mari saya mau sampaikan kepada kita, terus miliki persekutuan dengan Tuhan di dalam doa, dalam ibadahmu. Maka saya percaya hatimu benar-benar haus dan lapar untuk terus mengalami lawatan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Untuk Roh Kudus terus dia lebih bekerja lagi di dalam engkau. Maka saya percaya dengan pekerjaan rohnya itu akan terus membawa kita, terus dituntun saya dan saudara, terus dibawa pada kebenaran-kebenaran. Karena kita berkata, oleh Roh Kudus itu maka dunia akan diinsafkan dari dosa, saudara-saudara. Dan oleh Roh Kudus itu ia akan menuntun saudara untuk membawa, untuk berjalan di dalam kebenaran. Kita nggak akan bisa mengerti kebenaran tanpa pimpinan tuntunan Roh Kudus. Dan oleh Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita untuk membawa pada kebenaran. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Maka saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara mendengarkan tayangan ini. Mari di hari Pentakosta, hari kenaikan Yesus ke surga, dan ketika dia mencurahkan Roh Kudus ke dalam kita, saudara-saudara kasih Tuhan, kepada Bapak Ibu Saudara, untuk kita membuka hati lebih lagi. Dan kemudian kita memberi peran yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Karena kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus, saudara-saudara. Dan dia Tuhan tahu, dia Tuhan mengerti. Sehingga itu sebabnya dia mengirimkan Roh Kudus. Dia tidak biarkan kita sendiri. Alkitab berkata tidak membiarkan engkau yatim piatu. Tetapi dia pergi naik ke surga, dia menyediakan tempat bagimu, dan dia berikan Roh Kudus sebagai penolong dalam engkau. Saya dan saudara ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya butuh pertolongan Tuhan, saudara butuh pertolongan Tuhan, dan Roh Kudus itulah yang menolong saya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, di rumah saudara atau dimanapun saudara berada, saya percaya Roh Kudus itu dia lintas batas, lintas waktu. Karena dia roh adanya. Kita berkata roh yang ada padamu tidak seperti roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia, yang ada dan menyertai engkau. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Maka mari kita berkata dalam tulisan firman Tuhan dalam ayat di sini. Saya ingin kembali untuk membaca bagi saudara-saudara sekalian, kita semua yang ada di sini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Lalu ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, dia Bapa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa, kita berkata Bapa di surga, Bapa kami yang di surga, menunjukkan bahwa kita adalah anaknya, anak yang terus dipelihara karena ada Roh Kudus dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu jemaat dimanapun berada. Saya percaya di minggu ini, di hari ini, hari yang spesial, kita terus mengalami lawatan Tuhan itu di dalam Roh Kudus. Damai sejahtera, sukacita jadi bagian kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu kesempatan ini sebagai perenungan untuk kami memahami hakikat dari Roh Kudus dalam hidup kami di hari Pentakosta, di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi kami sebagai Roh penolong yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami, Kau tidak membiarkan kami sendiri, Kau tidak biarkan kami tersesat, tapi oleh Roh Kudus yang menuntun kami bawa pada kebenaran. Hamba berdoa demikian jemaat Tuhan yang mendengar tayangan ini dimanapun mereka berada. Tuhan lawat mereka ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk terus dibangkitkan kegairahan semangat dalam mereka melayani, dalam mereka mengiring Tuhan. Untuk terus mereka ditolong oleh Tuhan di dalam kekuatan Roh Kudus ketika mereka menghadapi pergumulan, masalah, tantangan apapun yang mereka alami. Yesus sumber kemenangan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, serahkan sejumlah dalam tangan-Mu, diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara-saudara.